RT 33 dijauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua RT 33 Perumahan Permata Simpang Rimbo. Yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan, serta kemauan untuk hadir di rumah Allah dalam rangka kegiatan rutin kita setiap minggunya adalah kegiatan subuh Jumat Barokah. Kenapa subuh Jumat Barokah? Kenapa ada barokahnya? Karena ada kopi dan konsumsinya. Kalau hari-hari lain tidak ada. Berarti subuh Jumat Barokah ini berbeda dengan subuh-subuh yang lainnya. Itulah kita ambil keberkahan. Yang pertama tadi, nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat sehat. Kita selalu berniat dan berdoa, ya Allah, sehatkanlah badan kami. Allahumma al-afiyah fi badanina. Ya Allah, sehatkan selalu badan kita. Minta berdoa supaya kita itu selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Pisamina, pendengaran pun sehat. Coba ibu bapak tidak bisa dengar sama sekali. Yang biasanya bisa dengar, tahu-tahu tidak kedengaran. Dipanggil tidak dengar, dipanggil ada orang ngomong kita tidak dengar. Fisamina wa basarina. Berdoa lagi, ya Allah, berikan kami penglihatan. Yang biasanya kita bisa melihat, suatu ketika mata kita buta, tak melihat sama sekali. Pakai kacamata juga, tidak juga bisa nengok. Hanya pakai kacamata kudo. Itu juga karena kita selalu berdoa, ya Allah, samping badan kita disehatkan, pendengaran kita selalu sehatkan, penglihatan juga minta disehatkan, dan hati juga minta disehatkan. Dari semuanya itu adalah tergantung daripada hati kita. Walaupun badan sehat, pendengaran sehat, penglihatan sehat, hati yang sakit itu susah. Bahkan di dalam tubuh itu tergantung daripada hati. Hati baik, hati elok, hati bersih, hati suci, tergantung dari badan. Kalau badan ini bisa mau sehat, mau apa semuanya, kalau hatinya elok,
berjalan dengan baik. Tapi kalau hatinya sakit, kotor, walaupun badan sehat, pendengaran sehat, penglihatan sehat, hati kotor, rasa sakit semuanya. Nah, itu kesehatan. Saya lihat 3 hari saya jalan-jalan ke UGD di rumah sakit 3 malam, nengok orang sakit di UGD di satu rumah sakit aja, rumah sakit kan banyak, satu rumah sakit. Tiap menit, tiap detik ada yang masuk, banyak nih. Baru beberapa menit kita di dalam UGD itu berjalan mobil, motor, apa itu, bawa pasien sekok masuk UGD. Tak lama lagi masuk lagi, tak lama lagi masuk lagi. Akhirnya kita yang kena usir. Kenapa? Penuh UGD itu. Satu pasien, satu penjaga. Satu pasien, satu penjaga. Biasanya bisa 5, bisa 3 satu pasien itu. Ini penuh. Utamakan pasiennya, berbaris 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur, padat. Macam-macam penyakitnya. Ada yang berlumur darah, ada yang patah, ada yang besar, ada yang macam-macam, ada yang napas, ada yang sebagaimana macamnya. Tengok ke kanan, pasien ngeluh, sakit. Tengok ke kiri, macam-macam bentuk orang. Tengok lurus. Apa yang tersentak dalam hati kita itu, ya Allah, inilah yang dikatakan nikmatnya sehat. Coba kita mengalami penyakit sama dengan orang yang sakit itu, apakah kita siap dan mampu menghadapi itu semuanya? Apakah sama kita hari itu waktu melihat orang-orang yang lagi terbaring? Apa kata orang yang sakit? Ya Allah, melihat bapak-bapak, ibu-ibu itu kular kilir, perawat kular kilir, ketawa begitu, ini semangatnya berjalan. Tengok lagi dia makan, wah, lahap nian makan. Itu orang sehat. Kalau tak sehat, tak habis makanan itu. Tengok tu, habis. Tanda orang sehat. Coba kalau kita sakit, nengok dikasih roti tak dimakan, dikasih kopi tak dimakan, nah, sakit. Nah, itu bagi orang yang sakit melihat bagi orang yang sehat. Ya Allah, nikmatnya orang yang sehat itu. Berjalannya semangat, berdirinya tegak. Ya Allah, makanya berdoa, ya Allah, berilah kami kesehatan, ya Allah. Kalau saya sehat nantinya, saya akan mendekatkan dengannya. Makanya kadang-kadang itu Allah berikan suatu ujian. Ujian itu berupa penyakit karena kita jauh dari Allah. Dengan ujian itu sehingga kita mau mendekatkan kepadanya. Banyak orang yang bertaubat setelah sakit itu diberikan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dari surat Al-Asr, demi masa kata Allah, wal asri, wal asr, demi masa kata Allah, demi waktu. Waktu ini berjalan terus. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Jadi Pak Wo, jangan mengharap untung. Kita ini selalu rugi terus. Kita ini dalam keadaan rugi.
Setiap hari kita merugi terus. Nah, makanya demi waktu, masa ini terbatas, waktu ini terbatas, dalam kehidupan kita terbatas, dalam apa waktu kita terbatas. Maka kata Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Apa orang yang merugi itu? Orang yang merugi itu adalah orang yang waktunya berlalu, tapi ketabahan kesabarannya tak bertambah. Itu rugi gitu. Waktu berjalan terus, sabar tak juga, tabah tak juga, marah berkepanjangan, diberi sedikit ujian cobaan, tak sanggup menghadapi itu semuanya. Ada masalah sedikit, tak sanggup menghadapi itu semuanya. Berarti rugi dari kesabaran dan ketabahan. Karena kita semua ini pasti akan selalu diberikan ujian oleh Allah. Pasti diberikan suatu ujian cobaan bagi Allah. Dan macam-macam bentuk yang kita terima. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar masalahnya, ada yang kecil masalahnya. Dan itu bertahap-tahap. Makin tinggi kita punya kedudukan, makin besar pula masalah yang kita hadapi. Makin besar pohon yang kita tanam, makin kencang pula angin yang akan menggoyangkan pohon tersebut. Makin tinggi kita punya kekayaan, jabatan dan kedudukan, makin besar pula yang harus kita lewati. Makin banyak pula setan-setan yang akan merayukan kita. Nah, jangan kita harap, Pak Harahap enak nian, iya. Baru satu kali pilkada sekok mobil, baru satu kali sekok mobil, besok nak pilkada lagi dapat lagi sekok mobil, enak nian beliau. Jangan nengok itunya, karena banyak yang harus kita lalui, lewatin. Pak Wahai Uzar jam 3 dia lah keluar, balik bawa duit sekarung, bawa duit sasoi. Tapi tengok dulu, bukannya mudah. Ular kilir ke Sungai Bahar, ke sini ke sana, naik encok itu galau-galau. Nah, kalau tak kuat, kurang kesehatan, kurang kekuatan, susah. Nah, jadi demi masa, kata Allah, merugi, sabar kurang tak bertambah, tabah pun tak bertambah. Itu orang yang merugi yang pertama. Orang yang merugi itu adalah orang yang waktunya berlalu, keimanan dan ketakwaannya tak bertambah. Waktu berjalan, nah diam-diam tak terasa lah, usia lah kini lah 50 tahun rupanya. Masih juga katakan saya masih muda. Kenapa anak-anak ini gini? Rupanya usia lah 5 tahun Pak Surahman. Tak sadar 50 tahun usia sekarang. Masih juga mengatakan kita masih muda. Zaman dulu, itu waktu yang berlalu. Iman tidak bertambah, ketakwaan kita tak pernah bertambah. Itu adalah orang yang merugi. Yang mana yang beruntung itu yang mana? Orang yang beruntung, kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang beruntung itu orang yang barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia tergolong orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau hari ini bawa sembako 1 box mobil AVP itu Pak Smaidi lah, baliknya habis kosong, itu adalah orang yang beruntung.
Tadi bagikan nyon, tadi kasih nyon, tadi jualnya, tapi begini kosong yang penting. Nah, itu orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Misalnya hari ini sholat subuh berjamaah, zuhur subuh berjamaah, asar subuh asar berjamaah, maghrib bersama-sama berjamaah, isya. Berarti 5 waktu itu full dia berjamaah, lebih baik. Hari ini, pas besok kurang sekok, berarti rugi. Nah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti dia beruntung. Man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun, kata Rasulullah. Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, itu tergolong orang-orang yang merugi. Kemarin bawa 1 box kosong, hari ini bawa lagi 1 box, tidak turun-turun, malah bertambah lagi, penuh lagi ke atas. Berarti itu merugi itu. Hari ini full 5 waktu, kemarin jelek, hari besok jelek lagi, itu merugi namanya. Dan terakhir kata Rasulullah, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un, kata Rasulullah. Barang siapa yang hari ini lebih buruk pula dari hari kemarin, berarti ia tergolong daripada orang-orang yang celaka. Kemarinlah elok, hari ini bertambah jelek pula dari yang kemarin, itu yang celaka. Apa itu orang celaka? Nisyanuz zunubil madiyah wa indallahi ta'ala mahfuzah wa zakaral hasanatul madiyah wala yadri akubilat amruddat. Itu adalah orang yang celaka. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang merugi. Tapi di situ ada illanya, kecuali illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Jadi orang yang merugi itu kecuali pertama orang yang beriman, orang yang berbuat dan beramal soleh, orang yang selalu menasihati terhadap kebenaran, orang yang selalu menasihati terhadap kesabaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita beriman, tidak termasuk orang yang merugi. Kalau kita banyak berbuat amal soleh, kita tidak termasuk orang yang merugi. Kalau kita selalu menasihati terhadap kebenaran, tidak termasuk orang yang merugi. Kalau kita selalu memberikan suatu nasihat dengan penuh kesabaran, kita tidak termasuk orang-orang yang merugi tadi. Semoga kedepannya kita selalu lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari ini lebih baik lagi dari untuk hari esok, hari ini jangan sampai lebih jelek lagi daripada hari yang kemarin. Semoga tausiah singkat kita ini, kita mengingatkan tentang waktu, masa ini selalu berputar. Kita ingat, menjadilah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam beribadah, beruntung dalam beramal soleh, beruntunglah dalam berusaha, beruntunglah dalam berbuat baik dunia maupun kelak menjadi di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.